pada ini langsung next. Mohon maaf, dokter, suaranya putus-putus, dokter. Ini full saya full Dokter, mohon maaf, suaranya masih putus-putus, dokter. Halo, dokter. Halo. Halo, dokter. Sinyalnya merah tuh kayaknya, dokter. Bagus ini punya saya ini. Iya, tadi Full. pas ngejelasinnya putus-putus, dokter. Coba boleh Bisa dilanjut. mulai. Lanjut ya. Ya, boleh dilanjut, dokter. Yang pertama trauma ginjal. Trauma ginjal itu sering terjadi ya. Tapi paling banyak dia trauma saya yang ada otot lumbar. Dokter, mohon maaf sinyalnya suaranya hilang-hilang lagi, dokter. Ya. Suaranya hilang-hilang lagi, dokter. Dek, coba di coba di Gimana, dokter? Suaranya putus-putus, dokter. melayang ya, ada penggantungnya sehingga kalau ada hantaman atau benturan mudah terjadi trauma. Next. Angka kematian dan kecacatan akibat trauma ginjal terutama tergantung derajat traumanya. Derajatnya nanti kita pelajari, ada beberapa derajat yang bisa mengakibatkan morbiditas dan mortalitasnya itu meningkat. Kemudian keterlibatan trauma organ lain. Apabila terdapat trauma organ lain seperti liver, pankreas, kemudian lien, otomatis dia akan meningkatkan derajat itu sendiri. Kemudian fasilitas penanggulangan trauma. Fasilitas di situ sudah lengkap atau belum? Kalau memang fasilitasnya sudah baik, ya otomatis dia akan mengurangi kecacatan dan kematian. Apabila fasilitasnya terlalu under standar, di bawah standar, ya kemungkinan tidak terselamatkan itu akan lebih tinggi. Next.
Mekanismenya ya bisa trauma tumpul atau trauma langsung. Trauma tumpul biasanya penyebabnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada trauma tumpul dan trauma tajam. Kita bicarakan trauma tumpul dulu. Trauma tumpul yang sering terjadi oleh karena kecelakaan lalu lintas itu tinggi sekali angkanya. Kemudian olahraga, kemudian kecelakaan kerja, dan perkelahian. Perkelahian juga bisa menyebabkan trauma tajam juga. Misalkan luka bacok, luka tusuk. Kecelakaan lalu lintas juga bisa selain tumpul juga bisa menyebabkan trauma tajam. Misalnya dia terpental, kemudian pada saat terpental bagian abdomennya tertusuk besi ataupun kayu yang ada di TKP. Next. Go. Kemudian trauma tumpul yang tidak langsung, ya, jatuh dari ketinggian. Kemudian kecelakaan lalu lintas tadi sudah saya sebutkan, dia menyebabkan pergerakan ginjal tiba-tiba di dalam rongga retroperitoneum, sehingga bisa menyebabkan avulsi dari pedikel ginjal itu sendiri ataupun robekan dari tunika intima dari ginjal. Next. Bisa juga oleh karena trauma iatrogenik. Ini sering sekali terjadi ya. Biasanya yang sering terjadi itu pada pemasangan kateter intraureter atau namanya digistent. Apabila insersinya terlalu proksimal, biasanya dia akan menusuk parenkim ginjal. Atau pada saat pengambilan biopsi tumor pada ginjal, sehingga pada saat biopsi, baik itu puncture melalui jarum halus maupun dengan insisi juga bisa menyebabkan trauma, sehingga menyebabkan perdarahan. Kemudian klasifikasinya itu bisa trauma mayor maupun minor. Bahkan yang mayor itu sebenarnya di dalamnya juga ada cedera vaskuler. Next. Cedera ginjal sudah saya sebutkan tadi ada minor, mayor, vaskuler. Yang minor itu 90% merupakan trauma dari ginjal dan biasanya dia akan sembuh sendiri dengan pengobatan secara konservatif, tidak perlu dilakukan suatu tindakan bedah. Kemudian kontusio ginjal atau memar ginjalnya karena suatu trauma. Dan laserasi parenkim yang sifatnya superficial. Mungkin nanti ada suatu hematom di parenkimnya ataupun ada perdarahan tapi minimal sekali. Next. Sedangkan cedera mayor itu laserasi kortek bahkan sampai terjadi pecah ginjalnya. Ya, kalau sudah pecah itu ya bisa mengakibatkan terjadinya cedera vaskuler dan terjadi avulsi. Next. Nah, itu derajat trauma ginjal berdasarkan American for the Surgery of the Trauma. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Nah, kamu lihat sendiri itu gambarnya. Cara menghafalkannya, cara membacanya lihat gambar saja. Nggak usah lewat perkataan. Nanti di bawahnya itu ada penjelasan. Grade 1 dia hanya hematom di parenkimnya ya sedikit. Kemudian grade 2 ada hematom lebih dari 1 ya. Terus kemudian grade 3 ada hematom yang meluas, kemudian ada laserasi parenkim ginjal tapi kurang dari 1 cm. Grade 4 hematomnya lebih luas lagi, laserasinya sampai pelvicocalices. Terus kemudian grade 5 hematomnya juga meluas, perdarahan hebat, bisa terjadi avulsi ginjal maupun avulsi dari vaskuler ginjal. Itu cara membacanya. Next, itu di bawahnya ada keterangannya sebenarnya. Next. Nah, itu kan.
Derajat 1 ya hanya memar saja, contusio subcapsular hematum, dia tidak meluas, hanya di situ. Biasanya pemeriksaan adanya hematuri itu hanya terlihat pada saat pemeriksaan mikroskopis saja atau namanya mikrohematuri. Next, derajat 2 kontusinya lebih besar ya, hematum perineal, kemudian laserasi tapi kurang dari 1 cm, tidak melibatkan collecting system. Derajat 3 dia lebih dari 2 cm, kapsularnya hematum subkapsular lebih lebar tapi dia belum melibatkan collecting system. Derajat 4 dia sudah melibatkan collecting system, ada terjadi ekstravasasi. Kemudian derajat 5 dia sudah terjadi avulsi atau shattered kidney atau devaskulerasi, sehingga kadang-kadang di situ juga bisa terjadi suatu proses trombosis. Sehingga kalau terjadi perdarahan di situ, biasanya derajat 5 malah pasien sih sudah biasanya dalam kondisi sudah tidak tertolong lagi atau dalam kondisi sudah shock hipovolemik ya. Next. Pemeriksaan yang diperlukan ya bisa dilakukan dengan IVP, intravenografi, kemudian USG minimal, kalau di UGD ada USG fast namanya. Kalau ada fasilitasnya lebih lengkap lagi, bisa dilakukan dengan CT scan abdomen, tentu saja dia dengan catatan kondisi pasien stabil. Kalau foto polos abdomen sih sebenarnya dia tidak terlalu terlihat adanya trauma ginjal ya, karena dia hanya suatu foto polos saja. Mungkin dia akan melihat kalau di situ ada perdarahan, ya hanya bayangan opak saja karena pengkaburan atau reaksi dari peritoneum itu sendiri. Next. IVP itu kita bisa melihat ekstravasasi, ada cairan di situ atau enggak. Cairan yang keluar dari tentu saja dari sistem saluran urin, baik dari ginjal, ureter, maupun di kandung kencing itu sendiri bisa terlihat. USG itu hanya melihat hemaperitoneum, ada enggak darah yang di dalam kavum abdomen di situ. Kalau ada dengan USG Doppler itu bisa melihat vaskulernya. Vaskuler dengan USG Doppler itu bisa terlihat warna merah dan warna biru. Warna merah artinya darah, arteri, warna biru artinya vena. Apabila ada cedera vaskuler pada saat USG Doppler, itu perdarahannya dia akan tidak beraturan di dalam USG-nya itu. Tidak mengikuti bentuk dari arterinya, pembuluh darahnya. Dia bisa meluas kemana-mana. Itu dengan USG Doppler. Next. Next. CT scan tentu saja akan lebih memberikan gambaran yang spesifik dan sensitif karena pemeriksaan dengan bisa melihat baik jaringan hard tissue maupun soft tissue itu sendiri dari kontur ginjal maupun dari vaskuler, apalagi CT scan yang menggunakan kontras. Kita akan bisa melihat sampai mana aliran kontrasnya itu, apakah masih berada di dalam saluran urinaria ataukah dia sudah terjadi ekstravasasi. Lebih canggih lagi dengan angiografi tentu saja dia akan melihat pembuluh-pembuluh darahnya bagian mana yang terkena ya, di perifer atau di parenkemnya atau pembuluh darah pokok yang menuju ke ginjal. Next. Nah, ini gambaran IVP normal ya, itu bentuk ginjal kanan dan kiri. Kanan dia lebih rendah daripada kiri karena di atasnya dia ada hepar. Itu sistem pelvicocalicus ginjalnya ya, pinggang ginjalnya terlihat dengan baik, ureternya terlihat dengan baik. Itu menandakan bahwa itu suatu IVP yang normal. Next. Kemudian USG yang normal. Ini adalah USG yang sebelah kanan.
Kenapa? Karena di atasnya itu ada gambaran hepar, itu di tengah-tengah ya, yang buletan di bawah hepar itu, kemudian di tengah-tengah itu ada putih-putih. Nah, putih-putih itu menandakan bahwa di situ ada suatu pelvicucalixesnya baik, intak, tidak melebar, kemudian tidak ada ekstravasasi. Ini tentu saja sesuai dengan kemampuan dan jadi operator operatornya operator USG-nya. Artinya dia depending dari operator. Next. Kemudian ini gambar CT scan ginjal. Kita bisa melihat ginjal di kanan dan kiri. Di kanan itu lebih kecil ya, karena ini potongan sagital, itu ada hepar ya. Kemudian ginjal yang sebelah kiri dia lebih jelas. Ini masih normal. Next. Ini trauma ginjal ya. Ini derajat 1 ini ya, derajat 1. Ini dari sini nggak begitu kelihatan. Tidak begitu terlihat ya. Tapi kalau di slide aslinya dia lebih jelas. Ini tidak ada absen nephrogram, artinya pada pemeriksaan CT scan ini ya, bukan CT scan. Pada pemeriksaan IVB ini gambaran ginjal itu tidak terlihat, mestinya terlihat ya. Artinya dia ada hambatan di situ, kontras tidak bisa masuk ke ginjal yang sebelah kanan. Next. Oke, ini trauma ginjal grade 3. Ya, itu ada laserasi. Ini ginjal yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu tidak terlihat, tapi yang jelas itu sebelah kanan. Itu ginjal sebelah kanan, konturnya terlihat, terus kemudian ureternya terlihat, itu agak bengkok ya. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak ada. Next. Ini grade 5 ya. Grade 5 yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan, karena sebelah kiri itu masih terlihat ada ureternya ke bawah. Sebelah kanan itu hanya gambaran putih-putih. Semuanya di hemiabdomen kanan. Itu artinya dia sudah ada perdarahan hebat. Saya nggak tahu ini kok bisa terfoto dengan renal injury grade 5. Mungkin ini sudah terjadi trombosis ya, sehingga perdarahannya dia berhenti oleh karena trombosis itu sendiri, sehingga pasien masih layak bisa dilakukan pemeriksaan IVP. Next. Ini dengan CT scan, mana tadi kok hilang? Nah, ini dengan CT scan grade 1 itu yang sebelah kanan ya. Itu ada hematom kecil di scapular parenchyma ginjalnya. Kalau yang sebelah kiri bagus, relatif baik. Bentuk ginjalnya juga seperti kacang. Kalau yang sebelah kanan itu ada radiolusen sedikit. Next. Ini grade 1 ya. Scan trauma ginjal grade 1 dengan next. Next. Devan, tolong di-mute, Devan. Devan di-mute. Mohon maaf, dokter. Yang lain tolong di-mute ya. Devan, jangan lupa di-unmute. Dipersilakan, dokter. Mohon maaf, dokter.
Ya, yang tidak bicara di-mute dulu ya. Nanti gantian. Ini derajat 2 dan derajat 3 pada CT scan ya. Itu yang sebelah kiri perdarahannya luas dengan hematom yang luas itu ya. Next. Yang gambar-gambarnya kamu baca sendiri nanti biar menyingkat waktunya. Next. Kan ada keterangannya di bawahnya itu. Next. Next. Oke, terus. Ya, terus. Nah, stop. Ini arteriografi. Ini yang ditanda panah itu kelihatan itu. Itu ada titik kecil, hematom meluas di situ, tapi sedikit sekali. Itu artinya ada arteri yang terputus. Next. Oke, next. Nah, itu sama masih arteriografi yang ditunduk tanda panah itu ada kerusakan vaskuler. Karena apa? Cairannya keluar itu. Next. Sekarang trauma ureter. Merupakan fungsinya dia jalur ya untuk transportasi urin dari ginjal ke buli-buli. Sehingga kalau ada trauma ureter otomatis fungsi ginjalnya akan terganggu. Dia letaknya di pinggang mulai dari ginjal memanjang ke kaudal sampai dengan buli. Pada dahulu ya teori dulu itu ureter dibagi menjadi 3. Pars proksimal, sepertiga proksimal, sepertiga tengah, kemudian sepertiga distal. Namun sekarang hanya dibagi menjadi 2, yaitu proksimal dan distal. Distal itu batasannya adalah dia ring of pelvis. Lokasinya sebenarnya terlindung ya, ukurannya kecil, tapi dia mempunyai fleksibilitas dan mobilitas yang lebih tinggi ya. Karena letaknya di bagian lateral menempel di otot dan menempel di peritoneum posterior, kadang pada saat diseksi operasi operasi tumor kolon ataupun histerektomi, kadang-kadang ini terpotong ya. Kalau trauma ureter itu sendiri karena akibat benturan dan sebagainya sebenarnya jarang. Biasanya yang sering terjadi adalah trauma tajam. Next. Trauma luar itu tajam dan tumpul, iatrogenik. Nah, itu yang saya katakan tadi, biasanya operasi ginekologi atau pembedahan rektum atau pada saat pemeriksaan dengan endoskopi dia memasukkan instrumennya terlalu kurang smooth sehingga menyebabkan cedera pada ureter. Next. Pemeriksaan yang dilakukan minimal dengan IVP ya atau dengan retrograd biolografi. USG tidak begitu signifikan ya. Lebih baik dengan IVP atau CT scan kalau ada. Next. Kemudian trauma vesika urinaria. Disebabkan karena trauma tumpul biasanya kecelakaan ya. Orang yang mengendarai mobil tidak menggunakan seat belt, kemudian kecelakaan, kondisi vesikanya penuh, kemudian terbentur atau terhantuk dengan kemudi atau setir. Kemudian trauma tajam, luka tusuk yang sering terjadi, kemudian iatrogenik ini juga sering terjadi, pembedahan pada saat SC, pada saat histerektomi ya, atau pada saat operasi hernia. Kadang-kadang hernia itu yang muncul, terutama hernia medialis, itu yang keluar benjolannya merupakan suatu tonjolan dari
di vertical bully. Ketika dibuka ternyata isinya bully. Itu sering. Karena dia posisinya di pelvis, ya, abdomen bagian bawah, ya, ada letaknya yang intraperitoneal, ada yang retroperitoneal, ekstraperitoneal. Trauma tumpul sering terjadi, ya. Kalau trauma tajam hanya kisaran 15 sampai 40%. Next. Ruptur vesika urinaria yaitu adanya ekstravasasi cairan ke peritoneum. Caranya gampang, ketika kamu curiga ada suatu ruptur di vesika urinaria, ya yang pertama yang bisa dilakukan di UGD, kalau ada USG, kalau tidak ada cukup dipasang kateter, ya. Kemudian dimasukkan NaCl lewat kateter itu 500 cc, kemudian ditarik lagi berapa yang bisa keluar. Kalau kosong berarti dia sudah masuk ke intraperitoneum. Kemudian biasanya kontusio vesika urinaria, dia sebagian mukosanya robek, cuma dalam ukuran kecil sehingga terjadi memar, kemudian hematom. Pemeriksaan dengan sistografi atau CT scan abdomen pelvis ataupun dengan tadi cara yang saya terangkan tadi. Next. Apabila terlihat cairan kontras ke dalam retroperitoneal atau ekstraperitoneal ataupun intraperitoneal, itu artinya dia ada suatu robekan dari vesika. Next. Nah, ini gambarnya. Itu ada pear shape prints, itu gambaran seperti gigitan pear, ya, dari samping-samping. Itu gambaran bully ketika dilakukan EVP. Next. Next. Itu foto sistografi, ya, dengan adanya ruptur vesika urinaria. Itu cairan namanya cairan kontrasnya melebar sampai ke atas, itu yang putih-putih itu. Next. Sama dengan sistografi, itu ada ekstravasasi cairan. Next. CT scan, ya. Next. Kemudian trauma uretra. Uretra laki-laki lebih panjang daripada wanita, sehingga trauma pada uretra laki-laki juga akan lebih banyak daripada perempuan. Itu sebanding juga dengan sebanding enggak dengan ISK? Tentu saja tidak, ya. ISK lebih banyak perempuan daripada laki-laki karena uretra perempuan dia lebih pendek. Tentu saja dia dihubungkan dengan berat traumanya, apalagi disertai dengan trauma yang tumpul, trauma tembus, luka tembak, iatrogenik, ya. Next. Next. Anatomi pembagian uretra itu ada posterior pada anterior. Posterior itu sendiri dibagi menjadi pras prostatica dan pras membranosa. Sedangkan di anterior ada 3 segmen, bulbosa, pendulan, dan glandular. Kemudian sampai ke paling luar namanya meatus uretra extern. Next. Next. Diagnosa berdasarkan gejala klinis, kemudian dari biomekanismenya, ditanya biomekanisme kecelakaannya bagaimana. Kemudian pemeriksaan retografi itu diperlukan. Klasifikasi trauma uretra, ya, berdasarkan Goldman, yaitu berdasarkan kerusakan dari anatomi itu sendiri. Next.
Next. Next. Itu tipe 1 ya. Adanya ruptur ligamentum puboprostatika. Kemudian biasanya uretranya masih tetap intak. Tidak ada ekstravasasi cairan. Hanya ruptur ligamentumnya saja. Itu sudah merupakan klasifikasi dari derajat 1 atau tipe 1 dari ruptur uretra. Next. Prostatnya dia agak bergeser ya, biasanya teraba prostatnya melayang. Next. Next. Oke. Siapa operatornya ini? Mohon maaf, Dokter Riki, dokter. Sepertinya macet, dokter. King Sagittalis, dokter. Sudah, dokter. Oke, lanjut ke tipe 2 ya. Dia ada ekstravasasi kontras ke dalam pelvis ya, maupun ke ekstraperitoneal. Tapi zat kontrasnya dia tidak sampai dengan peritoneum. Nanti kalau sudah perineum dia tipenya tipe lain. Next. Sering terjadi tipe 3, kerusakan meluas. Nah, ini ekstravasasinya dia sampai ke ekstraperitoneal dan ke peritoneum dan perineum. Makanya nanti di sekitar perineum itu terlihat bengkak di situ, hematum. Next. Terjadi dekat bulu beli, dia meluas ke uretra yang bagian atas sendiri, proksimal ya. Biasanya dia bisa merobek selain ligamentum puboprostatika, prostatnya juga sudah melayang, hampir sama dengan yang tipe 1 tadi. Next. Cuman bedanya dia sudah ada ekstravasasi, kalau yang tipe 1 kan tidak ada. Tipe 5 terjadi di uretra bagian depan ya. Terlihat ekstravasasi kontras bagian inferior di diafragma urogenital. Next. Ini gambaran uretrogram lewat yang retrograd, itu normal. Gambaran yang memanjang putih tadi itu gambaran uretra. Next. Ini adalah uretrogram retrograd ya, memperlihatkan trauma ureter tipe dengan peregangan minimal. Itu lumayan masih sedikit irregularnya, sedikit yang dari putih, terus kemudian hitam itu ada irregular, terus ada bayangan yang kabur itu sampai dengan kebuli itu ada putih-putih sedikit. Next. Nah, ini sudah yang ditundukkan tanda panah itu cairannya, ekstravasasi cairan kontrasnya itu sudah keluar dari jalurnya. Next. Ini tipe 3 yang sering terjadi ini ya. Next. Ini uretrogram retrograd yang memperlihatkan trauma ureter tipe 3. Next. Ini structure injury. Kalau kamu melihat orang naik sepeda terjatuh terus kemudian daerah pantatnya terhantuk oleh besi atau batangan dari sepeda, ini terjadi seperti itu, namanya structure injury. Makanya terlihat
bayangan hematom di perineum sampai dengan uretra posterior, penis posterior ya. Seperti kupu-kupu hematomnya. Next. Oke, next. Ini CT scan ya, zat kontras itu lihat sampai dengan perineum sampai bawah. Next. Next. Itu apa yang putih-putih itu? Putih-putih berlubang-lubang itu apa itu? Apa? Mohon maaf kurang tahu dokter. Nah, itu besi plat skru ya, karena dia ada fraktur pelvis. Ya baru selesai dioperasi oleh teman sejawat ortopedi. Itu ada platnya, ada skrunya. Maka dari itu biasanya fraktur-fraktur pelvis yang cukup berat, dia juga cedera uretra, terutama pada yang laki-laki. Baru selesai dioperasi. Itu pelvisnya kan fraktur. Next. Next. Kalau ini struktur uretra ya. Next. Oke, next. Ini gambarnya sama dengan tadi. Next. Oke, saya rasa cukup itu saja ya. Silakan dipelajari, dibaca slide-nya. Soal-soalnya juga tidak jauh dari itu. Mungkin hanya bukan istilah-istilah, bukan pengertian, bukan pembagian derajat dan sebagainya. Yang mungkin hanya suatu kasus-kasus saja kalau ujian dengan saya trauma ginjal. Kuliah lagi dengan apa topiknya? Tentang luka bakar, dokter. Kapan jadwalnya? Besok jam 8, dokter. Besok jam 8. Kita lihat besok ya, ada kuliah enggak saya? Ada operasi enggak ya? Kalau enggak ada operasi ya mungkin bisa jam 8 atau jam 9 ya. Baik, dokter. Saya belum tahu jadwal besok operasi ada berapa. Saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Sepertinya sudah sangat jelas, dokter. Sudah sangat jelas dan sudah sangat ngantuk ya. Oh ya, mohon maaf dokter, mau nginformasiin juga besok kita ada remedial blok GIT, dokter, jam 8. Ya sudah, kamu remedial dulu, nanti setelah remedial baru WA saya lagi ya. Baik, dokter. Tadinya sudah ada materinya? Sudah, dokter. Ya, saya untuk beberapa akhir-akhir ini belum pernah, dari awal belum saya koreksi lagi, belum saya perbarui lagi. Karena kesibukan dan waktunya nggak sempat. Yang penting sama aja ilmunya nyampe lah ya. Iya, dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dokter. Dokter. Terima kasih.